Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan semester alih ya untuk mata kuliah bahan alam dan tumbuhan, dan saya diberikan amanah untuk memberikan materi pada semester ini. Oke, sebelumnya saya izin untuk memaparkan terkait dengan RPS. Ya. Di awal kuliah seperti biasa kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu RPS, kemudian di mata kuliah bahan alam non tumbuhan ini itu mempelajari apa saja dan ya, kita akan membahas terkait dengan nilai. Kemudian nanti baru saya akan memberikan materi pendahuluan terkait dengan mata kuliah bahan alam non tumbuhan. Nah, saya izin untuk share screen terkait dengan RPS kuliah kita hari ini. Sebelumnya semuanya udah kenal ya dengan saya. Saya yakin ini satu angkatan yang kelas B terutama sudah pernah belajar dengan saya untuk dimatrikulasi kemarin. Ya, yang kelas A mungkin ini baru pertama kali bertemu dengan saya, tapi saya yakin semuanya juga sudah tahu nama saya siapa dan saya ada di keilmuan mana. Ya, saya ada di keilmuan biologi farmasi. Oke. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan RPS dari mata kuliah bahan alam dan tumbuhan. Ya. Ini sebenarnya mata kuliah yang hampir sama seperti halnya mata kuliah farmakognosi. Artinya kita mengenal bahan alam, kemudian aktivitasnya, kemudian bagaimana cara pengolahannya, ya, sampai dengan kita bisa mendapatkan strukturnya seperti apa. Ya. Ini hampir sama dengan farmakognosi, hanya saja kalau farmakognosi itu yang menjadi objeknya adalah tanaman. Ya, sedangkan untuk di bahan alam non tumbuhan, tentu saja yang menjadi objeknya ini adalah non tumbuhan, baik itu berupa hewan, ya, mineral, ya, ataupun mikroba. Ya. Jadi itu adalah objek-objek yang akan kita pelajari. Nah, di sini saya membuat garis besar saja, artinya kalau kita ingin mempelajari lebih jauh itu akan sangat banyak sekali. Ya, tapi kalau untuk mata kuliah ini kita batasi untuk beberapa organisme yang akan kita pelajari. Ya, nanti di sini ya, kita akan mempelajari terkait dengan proses pengolahan, kemudian bagaimana cara mengidentifikasi, hingga aktivitas farmakologi yang diberikan oleh organisme tersebut. Ya. Organisme apa saja yang akan kita pelajari di sini? Pertama itu adalah cacing dan bulu babi. Ya. Di sini kalau orang-orang pesisir ya itu sudah tahu bulu babi itu seperti apa. Di sini ada orang pesisir dari Sulawesi atau dari Sumatera? Ada, Bu. Ada. Ya, nanti silakan ya perdalam terkait dengan bulu babi ini, ya, bulu babi ataupun landak laut. Nah ini kalau kita lihat itu hanya biasanya cuma satu bentuk dan satu warna. Tapi kalau kita pelajari lebih dalam, untuk bulu babi ini memiliki beberapa variasi warna, ya, dan dia tersebar di mana saja. Ya, daerah Sumatera, kemudian daerah Sulawesi itu memiliki variasi yang berbeda. Ya, warnanya beda, terus kemudian ukuran bulunya berbeda, ya itu berbeda-beda. Nah, nanti itu akan berhubungan apakah dengan jenis yang berbeda ini memiliki kandungan metabolit yang sama ataupun berbeda. Ya, itu yang akan dipelajari. Kemudian cacing di sini. Cacing ini nanti silakan dicari cacing yang dipakai itu cacing apa. Kalau orang yang mengalami penyakit tipes, ya biasanya masyarakat itu menggunakan cacing apa? Ada yang masih ingat? Ada yang pernah tipes di sini? Cacing Atau kalung. gejala tipes? Cacing kalung. Nah, itu pengolahannya seperti apa? Kalau secara tradisional, itu kan biasanya direbus, ya. Atau misalnya ada yang serbuk cacing. Nah, silakan dipelajari. Kok bisa sih cacing ini, ya, yang dia ada di dalam tanah, ya, itu bisa membantu manusia untuk dapat pulih dari yang namanya penyakit tipes, ya. Jadi punya apa mereka ini? Ya, itu. Kemudian yang kedua kita akan membahas terkait dengan madu dan propolis. Ini semuanya juga sudah tahu. Madu ini dihasilkan dari mana? Ya, oleh bantuan siapa?
Ya, kemudian propolis ini bagian dari mana? Ya. Nah, di sini madu ini kan dihasilkan dari lebah itu sendiri. Nah, tapi hati-hati, lebah ini kan nggak cuma satu. Lebah ini ada lebah hutan, ya, ada lebah yang tidak di hutan. Nah, itu akan menghasilkan madu yang berbeda. Warnanya berbeda, kualitasnya berbeda, komposisinya berbeda. Ya, nah, ini nanti yang akan membedakan senyawanya itu bagusnya ada di madu mana nih gitu. Kalau untuk bisa memberikan aktivitas. Ya. Kalau di masyarakat kita mengenal bahwa madu hutan yang lebih baik ya katanya. Ya, tapi kita sebagai seorang yang memang mempelajari terkait dengan keilmuan di dunia medis, ya kita harus tahu kok bisa lebih baik, ada apanya, ya. Kemudian propolis. Kita tahu propolis ini adalah bagian dari sarang lebah tersebut, ya. Dia sarangnya keras bentuknya, ya. Strukturnya itu keras, tapi kok dia bisa memberikan aktivitas dan banyak diklaim propolis ini dia memberikan aktivitas antioksidan. Ya, punya apa nih? Ya, kemudian nanti ya kita pelajari tentang lanolin, talau dan spermacetin. Ya, ini masih dari hewan, tapi sudah diolah. Kemudian ada albumin dan teripang. Ya. Albuminnya nanti bisa dari ikan gabus, ya itu karena dia menghasilkan banyak albumin. Teripang ini adalah timun laut, ya nama lainnya timun laut. Bentuknya juga bisa macam-macam, warnanya macam-macam. Ya. Kemudian ada wax, ada adepselane, ada vaselin, ada parafin. Ya. Kemudian ini ada magnesium trisilikat, kalsium karbonat, aluminium hidroksida, ada kaolin, ada iodium, ada bentonit. Ya, ini saya jadikan satu. Kemudian di sini kita akan pelajari terkait dengan ular dan lintah. Ya, ini banyak digunakan ular itu mau itu darahnya ya ataupun empedunya itu kan berdasarkan penggunaan secara empiris di masyarakat banyak digunakan, banyak dipakai ya, untuk penawar racun lah dan lain sebagainya. Nah, itu kita pelajari kok bisa, kenapa, itu benar atau enggak, itu aja dulu. Ya, benar atau enggak, atau itu hanya anggapan saja. Kalau benar, berarti kita harus tahu senyawanya apa, kok bisa mengobati eh, keracunan dan lain sebagainya. Ya. Ular ini di sini juga termasuk bisanya ya. Bisanya ini untuk apa? Kemudian ada lintah. Ya banyak di luar sana terapi terkait dengan lintah. Ya, kok ya bagaimana cara kita menggunakannya? Ingat ya belerang ini kalau kita pelajari itu ada tiga. Ya, belerang ini ada sulfur, ya, ada sulfur precipitatum, depuratum, ya, dan satu lagi nanti kita cek. Ini bedanya apa? Dari segi warna ini berbeda, tapi dia sama-sama sulfur. Berarti ada proses pengolahan di situ yang membedakan ketiganya. Ya. Ini kurang lebih adalah bahan kajian atau materi pelajaran yang akan kita pelajari kurang lebih selama 14 kali pertemuan. Ya, tapi untuk semester ini, karena ini adalah semester alih, ya, kita tidak ada UTS, kita akan langsung ke UAS. Ya, jadi untuk kuliah kali ini itu tidak ada UTS, adanya adalah UAS, kemudian nanti kita akan ada quiz, ya, kemudian ada tugas. Ya, untuk pembagiannya di sini nanti akan ada UAS ini ada 30%, ya. Kemudian nanti ada quiz itu kurang lebih 30%. Tugasnya saya ambil 40%. Oke, sampai di sini ada yang mau mengajukan opsi atau oke Bu setuju UASnya 30, kuisnya 30, tugasnya 40. Atau ada yang punya opsi lain? Gimana? Deal? Deal, Bu. Deal ya?
Oke, Adit sudah mewakili rekan-rekannya untuk deal dengan kesepakatan kita. Jadi untuk mata kuliah bahan alam dan tumbuhan, pembagian terkait dengan nilainya itu ada 30% ada di UAS, 30% ada di kuis, dan 40% itu ada di tugas. Oke ya, dan saya mohon nih kehadirannya 100% semuanya hadir pada saat kuliah. Ya. Oke. Kemudian saya tawarkan di sini, apakah mau ada remedial atau tidak? Kalau Izin tidak ada Ibu kok. remedial, berarti Iya. ya silakan. Kenapa, Dit? Kalau remedialnya dari eh, keseluruhan kayak udah diakumulasiin 40 30 30 atau kayak UAS 30% aja Bu yang diremed. Jadi maksudnya UAS kan remed misalkan Bu. Nah, itu tuh Ya, diremedial di sana atau nanti akumulasi. akumulasi. Jadi saya akan totalkan dulu, ya. Kemudian saya berikan beberapa list yang memang saya sarankan untuk remedial. Kalau misalnya mau ada remedial, kalau misalnya tidak ada remedial, berarti ya sudah nilainya apa yang didapat itu yang akan saya keluarkan di portal. Izin Ibu kalau remedial itu berarti kalau misalkan nilai remedialnya lebih kecil nanti yang diambil yang terbesar aja atau gimana Bu? Ya, saya biasanya untuk remedial saya ngambil nilai yang paling besar. Siap, Ibu. Kalau begitu nih ada remedial aja. Oke, kalau ada remedial saya berikan satu kali remedial saja. Nah, setelah itu apapun nilainya silahkan diterima. Oke ya. Nah, untuk soal ujian itu kurang lebih nanti saya coba campurkan antara esai dan pilihan ganda. Ya. Nah, ini adalah beberapa literatur yang bisa digunakan. Ya, selain ini juga nanti bisa searching literatur-literatur lain karena untuk bahan alam non tumbuhan ini kan memang tidak ada buku yang spesifik, artinya kita akan mengacu kepada jurnal-jurnal penelitian yang sudah dilakukan oleh orang. Ya. Jadi secara tidak langsung untuk literaturnya kita gunakan jurnal. Ya. Nah, jurnal yang kita gunakan ini kurang lebih jurnal 10 tahun terakhir, ya. Jadi kita bisa update ya, tentang penelitian terkait dengan bahan alam dan tumbuhan. Jadi kalau misalnya 10 tahun terakhir itu biasanya orang-orang ini sudah melakukan penelitian, kemudian diuji uh, secara uh, belum sampai klinik sih, ya. Tapi nanti udah diuji ke hewan. Kalaupun ke hewan biasanya udah ke sel, ya. Kemudian itu sudah bisa diketahui strukturnya bentuknya seperti apa. Ya, jadi lebih enak kita belajarnya. Ya, lebih eh, lengkap. Ya, kalau misalnya kita gunakan literatur yang dulu mungkin baru penelitiannya hanya sebatas mana. Tapi kalau sudah terbarukan, itu biasanya kita sudah bisa mendapatkan senyawanya apa, strukturnya bagaimana. Ya, ya. Nah, untuk sekarang saya akan berikan pendahuluan terlebih dahulu. Ya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan melakukan perkuliahan dengan cara diskusi. Nanti Adit, saya mohon tolong silakan dibagi teman-temannya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 9 kelompok. Ya, nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan satu bahan kajian seperti ini. Ya. Saya serahkan kepada koordinator saja pembagiannya seperti apa. Ya. Kemudian nanti tolong sampaikan ke saya terkait pembagiannya, kemudian kelompoknya siapa saja. Oke, nah ada yang tanyakan terkait dengan RPS dari mata kuliah bahan alam dan tumbuhan? Ya, jadi intinya di mata kuliah ini kita belajar terkait dengan sumber bahan bakunya, ya, pengolahannya bagaimana, identifikasinya hingga aktivitas farmakologinya. Ya, jadi ini menyeluruh dari hulu ke hilir. Ya, yang menjadi titik beratnya adalah aktivitas farmakologinya. Jadi nanti di akhir kita bisa melihat ya antara bahan non tumbuhan dengan tumbuhan ini potensinya seperti apa, ya, lebih bagus mana, ya, itu nanti hasil dari conclusion mata kuliah bahan alam non tumbuhan. Oke, ada yang mau ditanyakan tidak?
Cukup untuk RPS? Kalau sudah cukup, ya saya stop share, kita akan masuk ke materi kuliah hari ini. Oke. Ya, sudah tampil? Sudah, Ibu. Bahan. Oke, kita mulai ya. Bahan alam non tumbuhan. Bentar. Oke, tujuan dari mata kuliah ini adalah ya, jadi kita akan mengidentifikasi jenis-jenis bahan alam non tumbuhan apa saja sih yang banyak digunakan di dunia farmasi. Ya, kalau tadi kan di RPS kita sudah menyinggung nih, ya, ada terkait dengan mineral, ada hewan. Ya, hewannya macam-macam, ada yang hewan laut, ya, ada yang hewan non laut. Ya. Nah, ini kita akan identifikasi kegunaannya di dalam dunia farmasi. Kemudian yang kedua, ini menjelaskan manfaat farmakologinya seperti apa. Ya, manfaat farmakologinya seperti apa dan siapa yang memberikan aktivitas farmakologinya. Ya, kemudian yang ketiga, ini lebih luas lagi, mendorong eksplorasi ilmiah. Karena selama ini yang kita pelajari itu kan kebanyakan adalah tumbuhan. Ya, kita pasti familiar dengan banyak jenis tumbuhan karena praktikum juga kan objeknya tumbuhan. Ya. Nah, di mata kuliah ini kita sekarang mencoba sudut pandang baru. Ya. Selain di tumbuhan, di hewan punya apa? Di mineral punya apa? Ya. Jadi kita bisa mengeksplor lebih jauh. Jadi pengetahuan kita tidak hanya tok di tumbuhan saja. Ya, kemudian meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya keberagaman sumber obat dalam dunia farmasi. Ya, jadi nanti pada saat melakukan tugas akhir, kalau memang tertarik dengan bahan alam non tumbuhan, nah itu bisa dipilih. Jadi nggak semuanya berebut di tumbuhan, tapi kan kita juga punya bahan alam non tumbuhan nih. Ini juga bisa loh kita ekspor. Ini juga bisa kita cari tahu ya aktivitasnya seperti apa. Ya. Kemarin sudah ada mata kuliah terkait dengan farmasi bahari. Ya, itu juga kan sebenarnya membuka informasi bagi kita. Oh, selain tumbuhan, selain yang di darat, yang di laut juga ada. Nah, sekarang kita tambah lagi, ya non tumbuhannya apa? Ya, kalau kemarin yang di laut laut semuanya. Ya, nah sekarang kita tambahkan ada lintah, ya, kemudian ada cacing, ada ular. Nah, itu kan termasuk dari organisme yang non tumbuhan, tapi dia memiliki aktivitas yang dapat digunakan di dunia farmasi. Ya. Kemudian di sini mempersiapkan generasi farmasi dan peneliti agar mampu mengembangkan produksi dari bahan alam non tumbuhan secara etis, inovatif dan berkelanjutan. Nah, kemudian di sini pendahuluannya karena sudah berabad-abad tumbuhan ini menjadi suatu sumber utama dalam bidang farmasi, ya, dari itu pengobatan tradisional sampai modern, ya. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuka pemahaman baru terkait bahan alam non tumbuhan. Contohnya ada hewan, organisme dan mineral. Dan potensinya seperti apa sih dalam pengembangan obat dan terapi. Jadi artinya di sini kita nih udah lama nih kenal dengan yang namanya bahan alam yang berasal dari tumbuhan. Nah, sekarang kita coba dong, ya. Sekarang udah banyak sekali teknologi. Ya, bahan alam tumbuhan ini kalau kita gunakan terus-menerus itu kan pasti habis. Ya. Ada opsi lain nih bahan alam non tumbuhan. Nah, kita coba pelajari ke arah sana. Ya. Apakah sama atau tidak? Ya, itu sebenarnya yang menjadi latar belakangnya. Kenapa sih kok ada bahan alam non tumbuhan? Ya, sebagai salah satu contohnya di sini ada mikroorganisme. Kalau dikatakan mikroorganisme ini baru, tidak. Mikroorganisme ini udah dari lama. Bahkan kita menemukan antibiotik pertama kali dari mikroorganisme. Ya, tapi sekarang ya kita bisa melakukan modifikasi dari mikroorganisme ini sehingga didapatkan bahan-bahan baru yang lainnya. Ya, nah di sini sayangnya eksplorasi bahan alam non tumbuhan seringkali masih terbatas dibandingkan dengan bahan nabati. Nah, ini tantangan kita sebenarnya. Ya. Kita tahu beberapa contoh bahan alam non tumbuhan yang memberikan aktivitas. Baik itu laut, baik itu darat.
ya, bulu babi, teripang, ya, kemudian ada ular, ya, kemudian ada lintah, ya, itu bisa digunakan. Ya, tetapi di sini itu seringkali terjadi yang namanya hambatan, ya, baik itu hambatan terhadap jumlah mereka di alam yang tidak terlalu banyak atau penggunaannya di masyarakat. Ada yang merasa ini nggak etis, ya, dalam penggunaannya. Nah, itu menjadi tantangan kita. Bagaimana sesuatu hal yang misalnya tidak etis ini, ya, itu kita bisa manfaatkan, ya, dimodifikasi sehingga bisa termanfaatkan secara luas, ya, di sini. Nah, tetapi kalau kita lihat dari aspek kimia, biologi ataupun bioaktivitas dari sumber alam non tumbuhan, dia memiliki keunikan struktur. Mekanismenya juga beda terhadap bahan alam yang dihasilkan dari tubuh. Ya, ini beda mekanismenya, strukturnya juga unik. Kalau kita lihat tadi itu banyaknya dari hewan, ya, maka secara tidak langsung kita bisa mengeneralkan strukturnya ini tidak akan beda jauh atau kurang lebih sama dengan protein, 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 protein. Ya, ini memiliki keunikan sendiri. Nanti dengan uniknya ini dia memiliki aktivitasnya juga unik, beda dengan tumbuhan. Ya, ini keunikan tersendiri dari bahan alam non tumbuhan. Nah, makanya ini menunjukkan pentingnya pemahaman dan pemanfaatan sumber daya alam non tumbuhan sebagai bagian integral dari farmasi modern dan tradisional. Ini penyambung tradisional modern disambungkan. Ya. Oke, ini prospek strategisnya. Ya, jadi kalau kita belajar terkait dengan bahan alam non tumbuhan, kita harus tahu ini prospeknya mau jadi apa ke depan. Punya prospek enggak? Ya. Nah, jadi kalau untuk bahan alam non tumbuhan ini punya prospeknya pertama, kita bisa menemukan obat baru. Ya. Mau itu dari mikroba laut, ya, ataupun dari organisme yang lain. Ya. Kemudian kita mengembangkan produk bioteknologi rekombinan, insulin, vaksin, enzim. Ya. Jadi artinya di sini tadi kayak ular, kemudian kayak lintah. Ya, kita pelajari dulu. Kok bisa mereka memberikan aktivitas? Apanya nih yang memberikan aktivitas? Darahnya kah? Lendirnya kah? Kita identifikasi senyawanya apa. Ya, baru setelah itu kita bermain di bioteknologi. Jadi ke depan, ya, itu bukan lagi ularnya yang kita ambil, bukan lagi lintahnya yang kita ambil, tapi kita sudah mengambil zat yang terkandung di dalamnya sehingga kita bisa mengembangkannya di bioteknologi. Ujungnya nanti kita bisa dapat obat baru. Ya, jadi ekosistem terjaga, tapi kita bisa dapat obat baru. Ya, itu. Ya, kemudian selain tadi hewan juga ada pemanfaatan mineral. Ya. Mineral bioaktif dan sistem penghantaran obat dan kosmetik medis ya. Kalau untuk mineral memang rata-rata kita gunakan untuk bahan tambahan di kosmetik ataupun di obat per orang, ya, maupun lokal. Ya, rata-rata mineral itu arahnya ke sana. Ya, kemudian prospek selanjutnya adalah diversifikasi sumber bahan baku farmasi untuk mengurangi ketergantungan pada tumbuhan. Nah, di sini artinya tanaman kita sudah banyak sekali dieksplor, ya. Kalaupun kita mau membuatnya, tanaman ini akan tetap ada, itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya. Artinya kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus menemukan bahan lain, ya, selain tanaman. Karena untuk membuat tanaman ini kembali dan jumlahnya tetap banyak itu kan butuh waktu dari mulai biji dan lain sebagainya. Ya, nah sambil menunggu itu kita nggak mungkin diam, berarti kita harus mencari bahan baku lain apa yang bisa kita manfaatkan. Ya, jadi ini prospeknya. Oke, ini contohnya. Ya, ini adalah beberapa contoh. Saya hanya akan menyebutkan dua contoh ya terkait dengan bahan alam non tumbuhan. Ya, zatnya apa yang dihasilkan, kemudian aktivitasnya seperti apa. Yang pertama ini adalah zikonotid, dia dari siput laut. Ya, ini merupakan senyawa kimia yang dihasilkan, ya,
dia dapat menghambat pelepasan sebagai analgesik lebih kuat dari morfin. Kita tahu ya, analgesik yang paling tinggi saat ini adalah morfin. Ya, tapi di atas morfin kita belum dapat kalau dari tumbuhan. Hewan di sini dia memberikan solusi dari masalah kita. Salah satunya adalah dengan ditemukannya zikonotid yang berasal dari siput laut, ya dia memberikan aktivitas analgetik yang lebih kuat, kurang lebih 1000 kali dari morfin. Jadi kalau kita berhasil mengisolasi senyawa ini, ya kemudian kita berhasil mengembangkannya di laboratorium, maka kemungkinan besar kita bisa mendapatkan senyawa ataupun zat aktif anti nyeri ya atau analgetik dengan aktivitas yang lebih tinggi dari morfin. Dan keunikannya, kalau morfin dia dapat menyebabkan ketergantungan, tapi zikonotid ini tidak menyebabkan ketergantungan. Ya, ini tidak menyebabkan ketergantungan. Ya. Nah, zikonotid ini dia merupakan suatu peptida. Tadi saya katakan kalau dari hewan itu biasanya yang kita dapatkan itu adalah peptida. Ya, protein. Ya, itu uniknya. Ya. Dia merupakan peptida kecil karena terdiri dari 25 asam amino dengan 3 ikatan disulfida yang stabil. Ya, ini gambar yang di samping. Ya. Nah, ini ada S dengan S, ini merupakan ikatan disulfida. Ada 1, 2, dan 3. Ya, ditunjukkan dengan garis berwarna ungu, hijau, dengan hitam. Ya. Ini ciri khasnya. Ya. Yang membuat uniknya itu ya ini. Ya. Dia memiliki aktivitas analgesik yang lebih tinggi dari morfin. Ya, ini penemuan yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, contohnya itu adalah hirudin. Dia berasal dari lintah. Ya, semuanya juga udah tahu ya. Hirudin ini berasal dari lintah. Dia merupakan polipeptida dengan rantai beta sheet. Ya, afinitasnya tinggi terhadap trombin. Ya. Mekanismenya dia menghambat pembentukan fibrin atau mencegah pembekuan darah. Ya. Uniknya, ini dapat langsung mengikat dan menghambat trombin. Ya, langsung mengikat dan menghambat trombin. Jadi prosesnya bisa lebih cepat. Ya. Dan tumbuhan ini tidak menghasilkan antikoagulan yang sekuat dan spesifik ini. Kalau langsung mengikat, artinya hirudin ini dia tahu reseptornya yang mana, langsung nempel di situ, spesifik. Ya, jadi hanya di situ aja dia bisa nempel. Ya, tapi kalau obat dari, kalau bahan lain dari tumbuhan ya mungkin dia non spesifik, artinya dia bisa menempel di beberapa reseptor. Tapi kalau untuk hirudin ini dia spesifik, artinya hanya di reseptor itu saja dia menempel, sehingga dia bisa memberikan aktivitas yang lebih cepat, lebih baik dibandingkan dengan yang tidak spesifik. Ya, sekali lagi ini merupakan polipeptida. Ya, ini uniknya. Oke, ini contohnya. Nah, contoh yang lainnya, ya, ini saya tampilkan dalam bentuk tabel saja. Nanti kalau misalnya penasaran dengan strukturnya seperti apa, itu bisa dicari. Ya, tadi ada zikonotid, siput laut, ada hirudin. Nah, kemudian kita sering mendengar istilah captopril. Ya, ini adalah obat sintetik. Tapi kita harus tahu captoprilnya dari mana. Apakah tiba-tiba langsung ada? Itu kan enggak. Ya, ternyata captopril ini merupakan hasil dari bisa ular. Ya, kita tahu captopril ini adalah penghambat AC inhibitor sebagai obat antihipertensi. Nih, dia ditemukan tahun 1977. Sekarang captopril sudah banyak ada di mana-mana dan bisa didapatkan dengan harga yang murah. Ternyata dia didapatkan dari bisa ular. Ya, dari bisa ular dengan aktivitas antihipertensi yang masih digunakan sampai dengan saat ini. Ya, dan tidak menutup kemungkinan kalau kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan senyawa-senyawa lain dari organisme lain, ya bisa juga digunakan. Ya. Kemudian di sini ada botulin toksin dari Clostridium botulinum, ya. Blokade asetylkolin untuk relaksasi otot, lovastatin, ya, obat kolesterol,
ternyata dia dari Aspergillus cereus, ya, ini. Kemudian sekarang kita pelajari terkait tumbuhan versus non-tumbuhan. Mana sih perbedaannya? Kemarin kita belajar tumbuhan, sekarang kita belajar non-tumbuhan. Bedanya apa? Ya, dilihat dari senyawanya, dilihat dari contoh senyawanya, sumbernya, strukturnya, kompleksitas dari strukturnya. Kalau contoh senyawanya, semuanya saya yakin udah tahu senyawa tumbuhan. Ya. Secara umum itu ada alkaloid, flavonoid, fenol, tanin, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita turunkan lagi ke senyawa spesifiknya, ada morfin, kafein, antermisin, ya. Senyawa non-tumbuhan, ya ini ada zikonotin, hirudin, botulin, toksin, kaptopril, lovastatin. Ya sumbernya ya udah pasti dari tanaman. Ya kalau senyawa tumbuhan, senyawa non-tumbuhan ada siput laut, ada lintah, ada mikroorganisme, ada ular. Nah, struktur khas. Kalau tumbuhan, khasnya alkaloid dia punya N. Flavonoid dia cincinnya C6, C3, C6. Terpenoid dia memiliki susunan isopren C5 tambah C5 tambah C5. Ya, itu. Non tumbuhan kebanyakan adalah peptida, kebanyakan adalah protein, ya. Kemudian ada laktom, ada toksin. Ya, jadi kalau non tumbuhan karena memang kita ngambilnya itu dari hewan rata-rata ya pasti otomatis yang didapatkan bentuknya peptida atau enggak protein. Ya. Seberapa kompleks strukturnya? Kalau senyawa tumbuhan ini kecil sampai dengan menengah. Kurang lebih 500, kurang dari 500 Dalton. Ya, tapi kalau dari non-tumbuhan, karena kita ngambilnya protein, itu kan besar, ya maka di sini strukturnya pasti besar, lebih dari 1000 Dalton. Ya, ini bedanya. Kemudian target molekul, ini berhubungan dengan mekanisme kerja. Ya, kalau dari tumbuhan yang dicapai dari tadi senyawa-senyawa alkaloid, flavonoid, dan lain sebagainya, itu adalah reseptor saraf, kemudian enzim metabolik. Ini targetnya. Jadi kalau kerja di dalam tubuh, ini target ini. Kalau dari senyawa tumbuhan. Tapi kalau dari non-tumbuhan, ya, dia lebih spesifik. Yang dikejar itu ada saluran ionnya, enzim darahnya, dan enzim spesifiknya. Kenapa saya katakan di sini lebih spesifik, terutama di saluran ion? Ya, karena kita tahu sebagai contoh, obat hipertensi, ya, itu mengalami yang namanya vasokonstriksi. Kan nggak tiba-tiba dia mengalami vasokonstriksi. Ya. Kalau kita pelajari lebih dalam, itu ada ion yang berpengaruh di situ. Kok bisa konstriksi? Berarti ada Ca-nya yang berlebihan, kaliumnya kurang. Nah, di sini bahan alam non tumbuhan dia menyasar itu gitu. Berarti Ca-nya ini nggak boleh banyak. Berarti nanti kanal ionnya ini yang akan dipengaruhi. Ya, jadi langsung masuk ke situ. Itu untuk senyawa non tumbuhan. Ya, karena dia sudah bentuk di sini adalah protein. Jadi bisa langsung masuk. Tapi kalau tumbuhan kan bukan protein. Ya. Dia tidak bisa langsung masuk. Mekanisme aksinya tumbuhan ini non spesifik. Artinya dia menyasar banyak antioksidan, antiinflamasi. Tapi kalau non tumbuhan dia spesifik. Dia targetnya udah langsung enzim, saluran. Udah, jadi langsung ke situ. Ya, ini keuntungannya sebenarnya. Tapi kerugiannya ya kita harus tahu dosisnya. Kalau kita tahu kerjanya spesifik, berarti kita harus tahu dosis pastinya berapa. Karena kalau misalnya kita tidak tahu dosis pastinya, maka yang terjadi itu adalah keracunan. Toksisitas. Ya. Oke, potensi klinisnya sebagai fitoterapi, antiinflamasi, antipiretik. Ya, artinya di penggunaannya itu mau lokal, mau sistemik, tapi per oral. Kalau non-tumbuhan, ini kemungkinan besarnya itu berupa obat injeksi. Berupa obat injeksi. Kenapa seperti ini? Kalau untuk senyawa non-tumbuhan, karena memang dia komponennya adalah protein, ya kalau kita gunakan secara per oral, dia rusak di lambung.
ada asam lambung di situ. Ya, protein ini nanti dia akan terdenaturasi. Jadi sebelum dia kerja dia udah hilang duluan. Berarti potensinya kalau untuk senyawa non tumbuhan itu memang digunakan secara injeksi. Ya, jadi langsung ke pembuluh darah. Oke. Contoh mekanismenya di sini adalah morfin, dia agonis reseptor opioid. Ya, agonis reseptor, kenanya ke reseptor. Ya, tapi kalau senyawa non tumbuhan tadi zikonodin, dia memiliki aktivitas kurang lebih 1000 kali lipat lebih baik dibandingkan morfin, dia langsung memblok saluran CA. Ya, kalau saluran kanal ion-ion ini dihambat, nanti dia akan mempengaruhi ke yang lain, otomatis nanti tidak akan keluar yang namanya reseptor-reseptor nyeri. Ya, kalau yang tumbuhan, ini reseptornya keluar dulu nih, kemudian kita hambat. Yang harusnya reseptor ini nempelnya di organ yang sakit, sehingga bisa menimbulkan rasa nyeri, tapi dengan adanya senyawa tumbuhan, nah reseptornya ini tempatnya ini udah ditempati oleh tumbuhan, jadi nggak akan timbul sakit. Tapi kalau non tumbuhan, ini reseptornya ini yang nggak dikeluarin duluan, gitu, dihambat dari ujungnya duluan, jadi nggak akan ada keluar. Makanya dikatakan di sini dia spesifik. Ini keuntungannya. Kerugiannya juga pasti ada. Yang utama tadi saya katakan itu adalah dosis. Mau tidak mau kita harus memperhatikan dosis. Sedikit aja dosisnya lebih tinggi itu toksik. Ya, di sini. Oke, terkait dengan stabilitas. Oke, kalau senyawa tumbuhan kebanyakan stabil. Saya katakan secara garis besar stabil. Ya, meskipun pada saat pengolahannya ya kita harus banyak memperhatikan tahan panas, tidak tahan panas. Ya. Ya, tapi dibandingkan dengan senyawa non tumbuhan yang dia merupakan senyawa protein, itu tidak stabil kalau untuk senyawa non tumbuhan. Ya. Tadi tidak stabil secara oral ya, karena tadi saya sudah bahas bahwa dia akan rusak di saluran pencernaan. Makanya mau tidak mau harus digunakan dengan metode injeksi. Kemungkinan sintesis kimia mungkin nggak sih? Mungkin. Senyawa tumbuhan mungkin, senyawa non tumbuhan mungkin. Keduanya mungkin. Hanya saja yang di sini yang harus diperhatikan seberapa rumit. Senyawa tumbuhan ini mudah disintesis. Ya, kalau tumbuhan ini perlu yang namanya bioteknologi. Ya, kita memerlukan teknologi yang lebih canggih untuk melakukan sintesis kimia. Ya, ini bedanya. Kerumitannya itu lebih rumit senyawa non tumbuhan dibandingkan senyawa tumbuhan. Tapi prospeknya ya justru yang non tumbuhan ini lebih berprospek sebenarnya. Oke, kita resume sedikit bedanya tumbuhan dan tumbuhan. Ya. Sederhananya, kalau tumbuhan ini kita pelajari, ya kita mengenal ada alkaloid jenisnya, senyawanya, golongan flavonoid, kemudian ada target kerjanya dia adalah reseptor ataupun enzim. Mekanismenya adalah memodulator, memodulasi. Tapi kalau non tumbuhan, ya senyawanya itu berupa peptida, ya peptida ataupun nanti jadinya asam amino ataupun peptida tergantung. Ya. Nah targetnya itu saluran ion, kalaupun enzimnya udah spesifik. Ya. Nah mekanismenya ini penghambatan spesifik dan blokade selektif. Jadi hanya di pusat, hanya di target tertentu saja. Selektif, spesifik, sehingga hasilnya juga bisa lebih baik. Ya, ini non tumbuhan. Yang warna hijau ini tumbuhan. Mudah ya untuk diingat sebenarnya. Dari awal sudah berbeda jauh. Ya, ini perbedaannya. Nah, sekali lagi, meskipun potensial, ya bahan alam non tumbuhan ini punya tantangan yang sangat luar biasa sebenarnya. Pertama dari etika dan regulasi. Saya keluarkan langsung etika dan regulasi yang pertama. Kenapa? Karena kita akan dihadapkan dengan suatu objek yang jarang dimanfaatkan oleh orang-orang. Bahkan mungkin beberapa orang menolak menggunakan bahan tersebut. Ya. Makanya di sini yang menjadi tantangan awal itu adalah etika dan regulasi. Tidak semua negara juga mau menggunakan atau boleh menggunakan
bahan tersebut. Ya. Regulasi ketat terkait dengan keamanan, keberlanjutan, uji toksisitas, ya, terutama dari produksi hewan dan mikroba, ini yang perlu dimodifikasi secara genetik. Penggunaan hewan sebagai sumber senyawa bioaktif, ini menimbulkan pertanyaan etika. Kita di laboratorium mau pakai mencit, mau pakai tikus, mau pakai kelinci aja, harus mengurus kode etik. Sekarang kita menggunakan banyak sekali jenis-jenis organisme selain tumbuhan. Nah, berarti ini juga kan kita harus pelajari etikanya seperti apa memperlakukan mereka. Ya, kontroversial nggak? Apalagi di sini ada ular. Tadi saya sebutkannya. Kalau lintah mungkin sudah banyak, tapi ular. Etikanya seperti apa? Mungkin ada beberapa juga yang pernah mendengar hati dari beruang, ya, dan lain sebagainya. Ya, itu kan juga terkait dengan etika. Ya. Kemudian ada teknis, ada produksi. Teknisnya seperti apa? Sulit dalam proses isolasi, pemurnian, sintesis ulang senyawa kompleks dari hewan dan mikroorganisme. Jadi memiliki ciri khas atau teknik khusus untuk bisa mendapatkan isolat itu. Ya. Kemudian biaya produksinya otomatis pasti lebih tinggi. Ya, karena memang kesulitannya memang lebih tinggi dibandingkan jika kita melakukan pemurnian, isolasi, ataupun identifikasi dari tanaman. Ya. Oke, kemudian stabilitas dan bioavailabilitas nih. Untuk bahan alam non-tumbuhan, karena memang di sini produknya adalah suatu protein atau enzim, kita tahu protein dan enzim ini agak ringkih. Ya. Kestabilannya ini sulit, dia harus dijaga di suhu berapa, ya. Kemudian nanti disimpan seperti apa. Nah, ini memang menjadi suatu masalah tertentu. Ya. Kemudian ada sumber dayanya terbatas, ya ini sudah pasti. Ya, sumber dayanya terbatas, makanya ketika kita memilih satu organisme, kita usahakan planning kita sudah matang, ya, kemudian kita dapatkan senyawanya, dan itu memang bisa atau memiliki peluang untuk kita sintesis. Ya, karena terkait dengan sumber daya. Oke, terakhir penerimaan pasar dan sosial. Kebanyakan orang mengatakan no. Ya, resistensi, menolak untuk mengkonsumsi produk yang berbahan dasar hewan. Ya, bisa karena memang agama, budaya, atau bahkan di sini adalah yang gaya hidupnya vegan, ya, vegetarian. Kan mereka nggak menggunakan yang namanya hewani. Nah, di sini seperti apa? Ya, kemudian ada edukasi masyarakat terhadap potensi dan keamanan produk dan tumbuhan. Ini penerimaan pasar dan sosial. Ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Kalau di Indonesia biasanya terkait dengan agama, itu yang lebih mencuat terkait dengan penggunaan bahan alam non tumbuhan. Oke. Nah, ini slide terakhir. Ya, jadi untuk mata kuliah kita hari ini, bahan alam non tumbuhan pertemuan pertama, saya bertujuan untuk membuka wawasan terlebih dahulu. Ya, melihat di tumbuhan punya apa, di non tumbuhan punya apa. Ya, bedanya secara garis besar itu ada di. Ya. Kemudian nanti di minggu selanjutnya baru kita pelajari satu persatu. Ya, dari organisme A akan menghasilkan senyawa apa, kemudian memiliki aktivitas farmakologinya apa. Nah, senyawa A ini itu didapatkannya dengan cara seperti apa prosesnya. Ya, ada di mana dia. Ya kan kalau di hewan nggak semuanya di bagian tubuhnya ada. Ya, mungkin hanya diambil misalnya gonadnya saja. Ya, atau misalnya yang diambil hanya bagian tertentunya saja. Nah, itu terkait dengan prosesnya. Oke. Ada yang tanyakan? Silakan. Stop share dulu. Silakan ada yang tanyakan terkait dengan kuliah kita ini baru pendahuluan ya.
Ibu maaf izin bertanya. Boleh, Dit. Gimana, Dit? Ini kan yang tadi diinfokan itu 9 pertemuan ya Bu untuk Mm, diskusi. Berarti mm. presentasinya itu setiap hari Senin dan Selasa gitu Bu, berarti 2 ya. Iya, iya. Izin konfirmasi juga Ibu. Untuk list sementara ini ada sekitar 27 orang yang ikut mata kuliah bahan akuntum. Mm, Jika memang dibagi 9 itu berarti 3 orang ya Bu. Nah, kalau betul. misalkan itu pokok pembahasannya gimana ya, Bu? Kayak misalkan runtutan-runtutan per pembahasan yang harus dibuat. Isi dari PPT-nya maksudnya seperti itu. Jadi kan dalam satu materi kan nggak hanya kayak ada bentonit, ada kaolin, dan apa gitu. Nah, itu tuh Heeh. gimana gitu, Bu, isi-isinya. Oke, saya izin share screen dulu ya untuk kita. Nah, tadi dia. Nah, jadi untuk isi dari udah tampil ya? Isi dari PPT-nya itu pertama kita harus mengenal dulu, misalnya saya ambil contoh ya. Ada bulu babi. Kita kenali dulu bulu babi ini sebenarnya tersebar di mana sih? Kita kalau mau dapat bulu babi itu harus kemana? Satu itu. Kemudian, nah bulu babi ini sebenarnya dia ini masuk dalam kategori familinya apa? Ya. Jadi kita harus tahu morfologinya seperti apa. Ya. Kemudian kita juga harus tahu dia dari keluarga apa dan lain sebagainya. Sama halnya seperti tanaman. Setelah itu, kemudian kita cari tahu bulu babi ini ada berapa jenis penggolongannya. Ya. Kemudian setelah itu baru kita cari tahu berdasarkan penggunaan secara empiris ya ataupun kita berdasarkan studi literatur dari jurnal bagian mana dari bulu babi ini yang kita gunakan. Ya misalnya gonadnya. Nah, kita harus tahu gonad dari bulu babi ini tuh yang mana. Tunjukkan oh ini loh bagian gonadnya. Nah, nah berarti kan kita udah tahu nih objeknya. Nah, dari situ baru kita lakukan. Kalau berdasarkan secara empiris, gonad ini memiliki aktivitas misalnya ya sebagai peningkat imunitas. Itu secara empiris nih. Kita cari dulu di jurnal ini, cari jurnal itu menyatakan bahwa benar nggak sih menunjang bahwa memang aktivitas dari gonad bulu babi ini bisa meningkatkan imunitas. Oke, ternyata memang ditunjang oleh jurnal ada yang menyatakan memang benar bahwa gonad dari bulu babi ini bisa meningkatkan imunitas. Nah, berarti kita cari pengolahan dari gonadnya ini seperti apa, kemudian cari senyawanya apa, artinya kita masuk ke proses pemurniannya, ya kemudian terakhir kegunaannya ataupun aktivitas. Sebenarnya kalau untuk aktivitas kita damping dari awal. Jadi kalau misalnya kita mau cari tahu bulu babi ini untuk apa, ya berarti kan kita mencari aktivitasnya untuk apa. Ya, di situ. Jadi isinya tadi, ya pertama kita kenalan dulu bulu babi ini, dia tersebar di mana, dia masuk dalam familinya apa, ya kemudian ada berapa jenis, ya. Kemudian dia klaim secara empirisnya sebagai apa, bagian mana dari bulu babi ini yang memiliki aktivitas, baru kita masuk ke proses pengolahannya dan pemurniannya. Ujungnya nanti kita bisa dapat di bulu babi ini bagian gonadnya ini memiliki senyawa apa dengan klaim aktivitas apa. Itu. Gimana nih? Ibu, untuk misalkan kan ada yang senyawa yang terkandung dan pengolahan, berarti itu tuh cukup satu aja ya, Bu? Bisa satu, bisa banyak. Tergantung nanti kita dapat jurnalnya seperti apa. Jadi bisa Siap. meluas ini. Oke? Oke, Gimana, Bu. Dit? Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Udah cukup untuk pertemuan pertama kita? Ini masih pendahuluan ya.
Sudah? Tidak ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya lagi, berarti untuk kuliah pertemuan pertama kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita akan ketemu lagi di minggu depan, berarti hari Senin. Ya, itu kita akan mulai presentasi yang kelompok 1. Ini kalau untuk kelompoknya saya tidak menggolong 3 sesuai dengan tadi yang ada di RPS. Ini bebas, terserah koordinator nanti. Mau dikocok, mau tidak, mangga, terserah. Semua kelompok ini sudah ready di hari Senin depan. Ya. Ada yang tanyakan? Enggak ya? Cukup? Cukup? Oke, kalau sudah Ibu. cukup, berarti ya, terima kasih. Berarti untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih banyak semuanya atas waktunya. Kita akan kuliah lagi atau bertemu lagi secara offline ya, minggu depan di kelas hari Senin dan hari Selasa. Ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.